Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Jamaah sekalian, jamaah pengajian rutin Masjid Nurul Jamil yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, berkah, terutama hidayah dan taufiknya pada malam hari ini, malam Rabu, tanggal berapa nih sekarang? Tanggal 11 ya, 11 Juli ya. Nah, ini sudah mendekati akhir dari bulan Zulhijjah ya. Insya Allah tanggal 19 Juli itu kita sudah memasuki tahun baru 1440 berapa? 45 Hijriah ya. 1445 Hijriah. Jadi kita sebagai kaum muslimin sudah semestinya kita kita mempersiapkan diri untuk menyambut pergantian tahun di dalam Islam. Mudah-mudahan sekali lagi kita semuanya sehat walafiat ya, ada dalam curahan rahmat, berkah serta lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan agung junjungan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hari ini kita insya Allah akan membahas satu tema penting ya. Dan ini menjadi ciri utama bagi pergantian tahun di dalam Islam. Maka tahun baru Islam itu dinamai atau kalender Islam itu dinamai tahunnya itu namanya tahun Hijriyah ya. Mengapa? Karena spirit, semangat yang menjadi dasar ya, dalam pergantian tahun itu adalah semangat hijrah. Seakan-akan kita dapat berkata bahwa tidak ada kehidupan tanpa hijrah, tidak ada perjuangan tanpa hijrah. Jadi hijrah itu merupakan sebuah keniscayaan. Malam ini insya Allah kita akan coba
mendalami ya, menyelami tentang makna-makna dari hijrah itu, terutama bagaimana nanti kita berharap dapat memperoleh hikmah dan makna bagi kehidupan kita sehari-hari. Merujuk pada sebuah kitab, atau lebih tepatnya ini merupakan ensiklopedia Al-Quran ya, yaitu kitab Mufradatu Al-Fadhil Quran, yaitu Mufradat Al-Fadhil Quran. Ini yang ditulis oleh Ar-Raghib Al-Isfahani rahimahullah. Beliau lumayan cukup luas nih membahas tentang sekelumit dari makna hijrah dengan menyampaikan beberapa ayat Al-Quran dan yang berkaitan dengannya, baik secara eksplisit maupun secara implisit, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, tentang bagaimana kita memaknai tentang hijrah. Dirunut dari segi bahasa, kata hijrah itu terambil dari kata hajaro yahjuru hijron, hijron wa hijratan. Hijron juga masdarnya itu ada hijranun, al-hijranu ya, al-hijranu ditulis dengan ha ya, jadi dengan ha besar tulisannya, bukan dengan ha kecil ya. Hijrah itu dengan ha besar. Nah, salah satu makna yang disampaikan oleh Ar-Raghib Al-Isfahani dalam Mufradat Al-Fadhil Quran ya, al-hijru wal hijranu mufaraqatul insan ghairahu. Mufaraqah itu artinya memisahkan diri memisahkan diri seorang manusia ghairahu kepada yang lainnya. Ini kata mufaraqah itu sesungguhnya lumayan cukup dikenal dalam terminologi fikih, yaitu ketika kita berjamaah, nah, kemudian seorang makmum mengetahui bahwa imam yang dimakmuminya itu didapati menurut dirinya itu batal misalnya ya. Misalnya karena kentut misalnya gitu ya. Tapi dia tetap saja melangsungkan imamnya itu. Nah, maka dia memisahkan diri dari berjamaahnya itu, walaupun boleh jadi secara posisi tidak berubah, tapi niatnya dia tidak lagi bermakmum. Itu disebut dalam bahasa fikih namanya mufaraqah. Nah, makna hijrah al-hijru atau al-hajru wal hijranu itu mufaraqatul insan ghairahu, yaitu memisahkan diri seorang manusia kepada yang lainnya. Itu imma bil badani, baik memisahkan dirinya itu bil badan secara fisik ya, au bil lisan atau secara lisan, au bil qalbi atau secara hati ya, secara hati.
Jadi memisahkan dirinya itu baik secara fisik maupun secara lisan. Jadi maksud secara lisan itu diikrarkan, diucapkan, ya, diucapkan, maupun secara qalbu, ya, secara hati. Contoh misalnya dalam surah An-Nisa ayat 34. Seorang suami yang telah berusaha meluruskan istrinya, yang didapatinya melakukan penyimpangan, ya, penyimpangan atau penyelewengan, ya, penyelewengan. Duh, ngeri sekali nih kalau bahasa sekarang itu bukannya penyelewengan, apa aja? Nauzubillah. Iya, dalam keluarga seorang muslimah tidak mengenal lah istilah selingkuh. Jadi kesannya itu sangat menjijikkan. Sangat menjijikkan, ya. Nah, ketika seorang suami mendapati istrinya yang menurut dia dipandangnya melakukan sesuatu yang tidak taat kepada dirinya, ya, jangan lupa bahwa salah satu ciri seorang istri yang solehah itu adalah ciri utamanya qanitatun. Dalam surah An-Nisa ayat 24 kalau tidak salah. Fassalihatu qanitatun. Adapun istri-istri yang salehah, maka ciri utamanya adalah pertama qanitatun. Seorang wanita yang kunut. Apa itu kunut? Kunut itu tidak hanya terbatas pada ucapan Allahumma hdina biman hadait. Itu kunut secara ritual. Tapi makna kunut secara esensial, ya, secara esensial yaitu muti'atun. Seorang yang taat, patuh, loyal, setia. Jadi ciri seorang istri yang salehah itu qanitatun. Kunut adalah wanita-wanita yang kunut, hafizatun, dan juga hafizah. Hafizah itu seseorang yang suka menjaga, memelihara kehormatan dirinya, memelihara amanah, kepercayaan yang telah diberikan seorang suami kepadanya. Hafizatun bil ghaibi, walaupun dalam keadaan ghaib, dalam arti tidak disaksikan oleh orang yang memberi kepercayaan, tapi dia merasa dirinya disaksikan oleh Allah. Hafizatun bil ghaib, ya. Jadi itulah ciri utamanya. Nah, ketika didapati seorang istri tidak kunut, ya, tidak hafizat, ya, tadi, maka dia terindikasi apa yang disebut dalam kitab suci Al-Quran namanya nusuz. Nah, jika dia sudah diingatkan oleh suaminya, tapi ternyata dia belum mengindahkannya, maka tahap kedua Al-Quran memberikan petunjuk, wahjuruhunna bil madaji. Nah, itu. Wahjuruhunna bil madaji. Maka hijrahilah mereka bil madaji, di tempat-tempat tidur.
di tempat-tempat tidur. Pisah ranjang, istilahnya. Pisah ranjang. Nah, Al-Quran itu menggunakan bahasa hijrah. Wahjuruhunna bil madaji, ya, dan hijrahilah mereka bil madaji, di tempat-tempat tidur. Maksudnya pisah ranjang. Nah, ini pisah ranjang. Nah, itu salah satu dari makna hijrah. Ya, ini disebutkan kinayah ini. Dalam istilah ilmu balaghah itu kinayah namanya. Jadi hijrah, pisah ranjang itu maksudnya apa ya maknanya? Kinayah an adami qurbihinna. Itu satu ungkapan, disebutnya itu kinayah. Seorang suami tidak lagi mendekatinya, gitu ya. Tidak lagi mendekatinya dalam arti untuk menunjukkan ketidaksenangannya, gitu kan, ketidaksenangannya. Itu yang dimaksud kinayatun an adami qurbihinna. Ini jadi itu salah satu dari makna hijrah. Al-Quran juga menggunakan satu ungkapan yang lain. Ketika satu kaum dari kaum muslimin dalam kehidupan sehari-harinya dia cenderung menjauh dari kitab suci Al-Quran. Menjauh dari kitab suci Al-Quran itu. Jadi idealnya kan kita kaum muslimin itu jangan menjauh. Jangan menjauh, justru kita harus selalu mendekat. Bahkan Al-Quran itu semestinya dijadikan sebagai ada ungkapan namanya naungan. Itu naungan fi dhilalil Quran. Hidup di bawah naungan Al-Quran. Kalau Al-Qaradawi itu mengungkapkan dengan satu bahasa yang menunjukkan keakraban seorang muslim baik secara ritual maupun secara spiritual, ya, maka dia menjadikan Al-Quran itu sebagai at-ta'ammul. Nah, beliau menyebut namanya at-ta'ammul ma'al Quran, ya, berinteraksi dengan kitab suci Al-Quran. At-ta'ammul, ta'ammul itu bergaul. Wah, ini sudah dekat sekali. Dekat sekali dengan Al-Quran. Nah, ketika ada satu kaum justru dia malah menjauh dari Al-Quran, itu dalam tanda petik dia itu berarti disebut juga hijrah secara negatif. Itu ada ungkapan dalam surah Al-Furqan ayat 30. Inna qaumi ittakhadhu, sesungguhnya kaumku ittakhadhu, mereka telah menjadikan hadzal Qur'ana, kepada Al-Quran ini mahjuran. Mahjur tuh, mahjuran, sebagai sesuatu yang apa namanya itu? Kalau dalam terjemah itu, coba lihat ada terjemahan, ya? Diabaikan, ya. Sesuatu yang diabaikan. Oh, mahjuron. Itu tidak boleh. Itu hijrah dalam arti negatif itu. Dalam arti negatif. Jadi dengan demikian
ternyata hijrah itu bisa bermakna negatif ya. Nah, tapi yang harus kita pahami adalah hijrah dalam makna positif. Nah, secara negasi itu digambarkan seperti itu. Kita berlindung kepada Allah. Ya, kita berlindung kepada inna qaumi takhadu hadzal qur'ana mahjura. Itu. Nah, ini digambarkan fahada hijrun bil qalbi. Ini adalah hijrah secara qalbu ya. Secara qalbu. Nah, secara qalbu. Jadi hijrah itu secara garis besar itu dalam kehidupan sehari-hari dapat dimaknai pertama hijrah secara fisik. Yang kedua hijrah secara lisan. Yang ketiga adalah hijrah bil qalbi, hijrah secara qalbu ya. Secara qalbu. Au bil qalbi wal lisan. Kalaupun kita menyaksikan ada satu masyarakat, ada satu komunitas dari kehidupan kita, itu kita berusaha untuk merangkulnya, untuk mendekatinya. Dalam bahasa agama disebut namanya untuk mendakwahinya. Untuk mendakwahinya ya. Itu. Tapi karena terlalu kental, sudah terlalu kental, mereka hidup dalam suasana kebatilan lah itu ya. Dalam suasana kejumudan ya. Dalam suasana kejumudan. Nah, maka untuk kondisi tertentu bisa ditinggalkan terlebih dahulu ya. Bisa dihijrahi terlebih dahulu ya, dalam arti ditinggalkan terlebih dahulu ya. Ada ungkapan begini, niat kita semula ingin mewarnai satu lingkungan, satu komunitas ya, satu lingkungan. Tapi karena suasana dulumatnya, suasana kegelapannya sudah terlalu pekat gitu ya. Alih-alih kita bisa mewarnai, malah jangan-jangan justru kita yang terwarnai. Nah, maka dalam kondisi seperti itu, untuk sementara kita diperbolehkan untuk meninggalkan mereka. Nah, tapi harus ditinggalkan, dihijrahi secara baik-baik. Nah, secara baik-baik. Begitulah Allah berpesan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi kaum musyrikin Mekah. Maka beliau dipesankan oleh Allah, wahjurhum hajran jamila, dan tinggalkanlah mereka dengan cara hijrah yang indah. Nah, dengan cara hijrah yang indah. Nah, gitu. Jadi meninggalkan bukan dalam arti benar-benar untuk berpisah selamanya, bukan. Tapi itu hanya sebuah strategi saja. Nah, ini sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Muzammil. Al-Muzammil ayat 10. Ya ayyuhal muzammil. Kan gitu? Qumil laila illa qalila. Nah, itu qumil laila illa qalilan au zid alaihi.
warattilil qur'ana tartila sanulqi 'alaika qaulan sakila. Surah Al-Muzammil itu turun sesudah surah Al-Alaq. Jadi pada saat Nabi mendapati turunnya wahyu pertama, surat Al-Alaq, atau kita sering akrab dengan menyebut surat apa namanya? Iqra. Nah, surat Iqra. Nah, Iqra. Ya. Nah, itu para ulama lebih akrab menyebutnya surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq. Karena itu menunjukkan juga surat Kejadian. Ya. Nah, di ayat sesudah mendapati wahyu pertama itu, beliau merasakan satu suasana batin yang sangat berat gitu ya. Suasana batin yang sangat berat ya. Karena kalau seseorang itu akan menerima sebuah tanggung jawab, itu sesungguhnya bukan sesuatu yang ringan itu ya. Sesuatu yang ringan. Saya kira seorang pemimpin sejati sesungguhnya ketika dia mendapati sebuah amanah untuk membawa perubahan, wah sekarang jadi diksi tersendiri itu perubahan. Ya, membawa perubahan, ya. Change. Ya, kalau bahasa Barack Obamanya gitu. Oh, change. Bukan bahasa Barack Obama, itu Renal Kasali. Itu change, ada bukunya itu. Change, perubahan. Itu hampir identik dengan hijrah, itu konsepnya. Itu perubahannya. Nah, ketika seseorang merasa dirinya mendapatkan sebuah amanah besar ya, untuk melakukan perubahan seperti yang dialami oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, amanah Nabi itu kan bukan kecil. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Itu perubahannya itu. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Supaya dapat mengeluarkan. Nabi itu diutus yukhrijuhum, supaya dia dapat mengeluarkan. Ya. Tapi hakikatnya yang mengeluarkan itu Allah. Itu kan dalam Al-Qur'an begitu kan. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Nah, itu di ujung ayat kursi. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum. Dialah yang mengeluarkan manusia minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan. Oh, ini yang harus kita wanti-wanti agar jangan sampai kita masuk ke dalam satu ruang kehidupan yang disebut sebagai az-zulumat ya. Az-zulumat, masa-masa kegelapan. Bahkan kalau kita telaah lebih seksama itu, az-zulumat itu menggunakan bentuk jamak plural. Bentuk mufradnya itu zulmun. Ya, zulmun, kegelapan. Jamaknya adalah zulumatun. Yukhrijuhum minaz zulumat. Dia, Allah yang maha melindungi orang-orang beriman itu akan mengeluarkan manusia, mereka minaz zulumat. Az-zulumat itu diidentikan dengan al-kufru, kekufuran, kemusyrikan, gitu. Itu az-zulumat dan sejenisnya. Nah, itu kenapa menggunakan jamak di situ, karena jenis-jenis kegelapan itu banyak sekali jenisnya itu. Bisa berupa kekufuran,
ya, kekufuran. Nauzubillah, ya. Kekufuran bisa berarti kemusyrikan. Kemusyrikan. Bahkan Al-Quran menyebut kedoliman yang paling besar itu adalah kemusyrikan. Coba lihat dalam nasihat Luqman kepada putranya. Ya bunayya, hei anakku, hei anakku, la tusyrik billah, jangan sekali-kali kamu syirik mempersekutukan Allah. Oh, mengapa? Inna syirka la zulmun azim. Oh, karena syirik itu adalah kedoliman yang paling besar. Jadi kalau azim itu azim itu menurut ahli bahasa itu sesuatu yang tingkat kebesarannya sudah tidak dapat dibayangkan lagi. Sesuatu yang paling besar. Jadi itu dulumatun, kufur, syirik, ya. Apalagi ya munafik. Orang munafik itu gelap sesungguhnya dalam hatinya. Cuma dia berusaha untuk menyembunyikan kegelapannya itu, lalu dia mengekspresikan secara lahiriah, terutama secara lisan, seolah-olah dia orang yang tercerahkan. Padahal hatinya sangat bertolak belakang dengan apa yang dia ucapkan. Dan kita diwanti-wanti agar kita berhati-hati sekali menghadapi orang-orang seperti itu. Lihat surat Al-Baqarah ayat 204. Wa minan nasi may yu'jibuka. Di antara manusia ada orang yang yu'jibuka, mempesonakan kamu. Kata-katanya, kata-katanya berbunga-bunga, mempesonakan. Kalau kita berhadapan dengannya bisa terhipnotis dengan kata-katanya itu. Jadi rayuannya itu rayuan maut, berbisa. Itu saya pernah berhadapan dengan orang seperti itu. Pak Anwar, kalau saya tidak bisa mengembalikan uang yang saya pinjam di dunia, saya akan berusaha mencari Bapak nanti di akhirat di padang mahsyar. Gitu. Dahsyat sekali ini omongannya. Oh iya, itu. Wa minan nasi may yu'jibuka. Itu Rasulullah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati wahai Nabi. Ada di antara manusia itu yang omongannya, kata-kata itu menakjubkanmu. Seperti kata-kata siapa? Dalam tafsir disebutkan. Itu namanya Al-Ahnas As-Saqafi. Nama tokoh itu. Namanya juga kan bagus kan? Ahnas As-Saqafi. Dia datang kepada Nabi, lalu dia menyatakan keislamannya di hadapan Nabi, dan dia menyatakan dukungan secara totalitas. Itu sehingga Nabi sangat terpesona dengan apa yang disampaikan. Padahal Allah Maha tahu. Wa yushhidullah, dan Allah mempersaksikan ala ma fi qalbi, atas apa yang sesungguhnya ada di dalam hatinya. Wa huwa aladdul hisam. Dia itu sangat-sangat fobi, kalau istilah sekarang itu. Sangat fobi kepada Islam. Tapi dia pandai sekali menyembunyikan itu kefobiannya itu. Nah, karena itu Al-Quran menggambarkan orang-orang munafik itu sebagai orang yang
fi qulubihim maradun kan, fazadahumullahu marada walahum azabun alimum bima kanu yaksibun. Bima kanu yakzibun. Ya. Jadi inilah yang dimaksud. Yang dimaksud. Ya. Nah, berhadapan dengan Rasulullah, bayangkan berhadapan dengan satu masyarakat yang tingkat kegelapannya seperti itu. Ya, ad-dhulumatnya itu. Dan beliau diberi misi untuk mengeluarkan orang-orang seperti itu menuju an-nur, ilan nur. Ini kalau ditelaah secara lebih seksama, kenapa kegelapan menggunakan jamak, tapi untuk pencerahan menggunakan kata mufrad. Nur itu mufrad, nurul jamil itu mufrad, cahaya yang indah. Ya, nur yamin itu cahaya kebenaran. Itu sebab jamak dari kata nur itu adalah anwar. Itu ya, jamaknya itu. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi amanah yang sangat berat itu. Maka beliau untuk beberapa saat itu merasa kelimpungan, tidak tahu dengan apa yang harus beliau lakukan. Dari Gua Hira itu kan akhirnya langsung menuju rumah, dan sampai di rumah beliau minta diselimuti oleh istrinya. Ada ungkapan kan, zammiluni, zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Nah, biasanya orang yang diminta diselimuti itu orang yang sedang apa coba? Meriang. Mengalami satu beban. Wah, itu beban moral luar biasa itu. Ya, beban moral luar biasa. Nah, maka kemudian beliau menyadari bahwa akan berhadapan dengan satu situasi yang sangat berat, ya, maka beliau diberikan satu arahan, wahjurhum hajran jamila. Untuk waktu-waktu tertentu hijrahilah mereka. Dalam arti tinggalkan mereka, tapi dengan cara hijrah yang baik, tidak frontal. Tidak frontal, begitu. Ya, Al-Muzammil ayat 10. Yahtamilu as-salasah wa mad'u ila ayyataharra ayyus salasah ay in amkanahu mahatahari al-mujamilah wa kada qauluhu ta'ala. Nah, oke, mangga kita break dulu. Kita break dulu untuk kita dengarkan azan Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة آت محمدا الوسيلة والفضيلة. Jadi jamaah sekalian, yang paling berat itu memang adalah ketika kita terpaksa harus memilih jalan hijrah karena kita berusaha untuk mempertahankan keyakinan. Itu yang paling berat. Dan ini terkadang kita berhadapan dengan orang yang secara primordial dalam arti hubungan keseharian itu sangat dekat dalam kehidupan kita. Misalnya hubungan seorang anak dengan orang tua, tapi berbeda prinsip. Yang satu harus membela tauhid, sementara yang lain kekeh di dalam kemusyrikan, dalam wilayah kekufuran. Ya. Ini yang dulu dialami oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi saya termasuk saat ini bisa disebut tokoh moderasi, tapi dalam keyakinan saya selalu menekankan bahwa kita tidak boleh lantas keyakinan kita menjadi longgar, tidak. Ya, justru kita harus bisa menunjukkan kekukuhan kita terhadap keyakinan yang kita anut, walaupun pada saat yang lain kita juga berusaha untuk menghormati keyakinan orang lain. Itu prinsipnya. Nah, inilah yang dirasakan betul oleh siapa? Oleh tokoh deklarator ketauhidan. Siapa? Nabi Ibrahim alaihi
salam. Nabi Ibrahim karena begitu teguh dengan pencarian ketauhidannya, ia akan menunjukkan sikap yang jelas. Ya. Bahkan bagaimana ketika Ibrahim akhirnya harus berhadapan dengan hukuman seorang rejim kepada dirinya, ya, hingga ia harus dibakar hidup-hidup kan. Tapi karena keteguhannya maka yang turun tangan menyelamatkan dirinya bukan lagi makhluk, tapi siapa? Khalik. Itu Khalik, Malikul Mulki, sang raja diraja atas kehidupan ini. Mengapa? Karena Ibrahim sangat yakin dengan ketauhidannya. Keyakinannya itu seperti terungkap dalam ucapan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Wah, ini kata-kata hasbiyallah itu kalau istilah para ulama itu namanya hijib. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah sebagai sebaik-baik yang kami andalkan. Itulah yang dianut oleh Ibrahim. Nah, tapi pada saat yang sama beliau berhadapan dengan orang tuanya sendiri. Orang tuanya sendiri yang dalam tanda petik sebagai produsen patung-patung berhala. Tidak mudah itu berhadapan dengan orang tuanya sendiri. Nah, ini diceritakan lebih agak detail di surah Maryam ayat 46. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Berkata bapaknya, araghibun anta an alihati. Apakah engkau tidak senang? Raghib itu, raghaba yarghabu itu kalau dikaitkan dengan kata, dengan huruf pi itu artinya senang. Itu raghibun, kalau kesananya pi itu artinya senang. Tapi kalau huruf yang menyertainya an maka menjadi tidak senang. Sebaliknya, araghibun anta an alihati, apakah engkau tidak senang Ibrahim an alihati terhadap Tuhan-Tuhanku. Oh. Ya Ibrahim, hei Ibrahim, la in lam tantahi, jika engkau tidak menghentikan, ya, jika engkau tidak berhenti, untuk apa berhenti? Nabi Ibrahim berhenti mencela gitu ya, Tuhan-Tuhan bapaknya. Masa batu yang kau buat yang tidak bisa apa-apa itu kau sembah-sembah, beb, itu apa? Itu ded, gitu. Ya, gitu. Itu piraku, masa bapak itu menyembah-nyembah sesuatu yang bapak buat sendiri, kayak gitulah, gitu. Nah, itu. Akhirnya bapaknya itu tidak tahan itu mendengar omongan itu, ocehan-ocehan Ibrahim itu, gitu ya. Itu. Maka dia kan punya otoritas sebagai bapak, namanya gitu. Itu. La illam tantahi la arjumannaka. Jika engkau tidak menghentikan, ya, tidak mencegah dirimu untuk terus-menerus mengoceh, mencela Tuhan-Tuhanku, kata bapaknya itu. La arjumannaka, maka pasti kamu akan aku rajam. Oh, akan aku rajam. Terang dirajam, disiksa. Jadi ayahnya mengancam kepada Ibrahim akan menyiksa dengan kekerasan. Nah, tapi sebagai seorang ayah, dia akan terikat dengan rasa. Bagaimanapun juga seorang ayah itu punya nalurinya, kan punya kasih sayang.
Nah, kemudian akhirnya ayahnya berkata, wahjurni maliya. Nah, di sini kalau begitu kamu tinggalkan aku malian untuk waktu yang lama. Oh, itu untuk waktu yang lama. Nah, jadi inilah salah satu makna dari kata hijrah, yaitu bagaimana ketika seseorang melakukan mufaraqah, memisahkan diri demi membela sebuah keyakinan. Ya, wahjurni maliya, surat Maryam ayat 46. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu secara prinsipil. Bagaimana sekarang kita memaknai hijrah secara lebih personal? Dalam arti kaitan dengan apa ya? Dengan pola hidup kita lah. Dengan pola hidup kita, dengan pola pikir kita, dengan kebiasaan kita, ya, kebiasaan kita yang kurang bagus, yang kurang baik. Pernah dengar nggak cerita? Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau keliling masjid. Beliau keliling masjid pada waktu duha. Pada waktu duha. Ketika sebahagian orang penduduk Madinah ketika itu, waktu duha itu kan waktunya bekerja. Waktunya bekerja. Gitu. Waktunya bekerja. Ya. Waktu duha itu dari jam 7 sampai 11. Itu waktu duha. Nah, satu ketika Rasulullah SAW keliling tempat sekitar Madinah. Dulu kan Madinah itu luasnya kira-kira seluas Masjid Nabawi sekarang itu Pak Haji. Sekitar 8 hektar lah di zaman Nabi. Nah, masjid yang sekarang itu menjadi masjid utamanya yang di depan, itulah dulu gambaran luasnya masjid di zaman Rasulullah SAW. Nah, beliau itu kadang-kadang keliling memeriksa Pak. Itu sepi sekali suasana masjid. Itu pas ketika itu dilihatnya ada seorang pemuda yang sedang duduk di satu sudut masjid ketika jam kerja. Jam kerja. Ada seorang pemuda. Dilihatnya mukanya kusut masai. Wah, yang kusut masai ya. Muram durja. Menggambarkan dari raut wajahnya itu sebagai seseorang yang sedang punya banyak masalah. Wah, itu ya. Banyak masalah. Beda dengan Jawa Nurul Jamil. Ini muka-muka ceria ini dia. Ini muka-muka awal bulan. Ya. Ini yang didapati oleh Nabi itu seorang pemuda yang wajahnya itu bermuram durja. Itu seperti orang yang apa ya istilah sebagian yang mengatakan dia merasakan sesuatu yang madesu gitu. Ya. Kemudian didekati oleh Nabi. Ya, didekati oleh Nabi. Pemuda, sedang apa kau di sini? Ketika sebagian orang lain sedang bekerja di pasar, di ladang, kau malah duduk-duduk di sini. Nah, gitu. Aduh ya Rasulullah, saya sedang punya masalah yang berat sekali. Apa masalahmu? Ini tagihan. Tagihan sudah jatuh tempo. Ini sudah jatuh tempo ini. Cicilan sudah jatuh tempo. Sementara aku tidak memiliki kesiapan
uang untuk membayar. Saya punya hutang ya Rasulullah. Itu hatinya mengalami satu masalah. Nah, kemudian Rasulullah ketika itu memberikan satu solusi. Salah satunya adalah dengan doa. Inginkah kamu aku ajarkan satu doa yang jika kamu amalkan doa ini gitu, niscaya masalahmu akan selesai dan kamu akan diberikan jalan keluar itu yang baik gitu. Itu oh tentu saya ingin ya Rasulullah. Ajarkan kepada. Kalau begitu ikuti doa saya. Gitu kan Nabi. Kemudian Nabi menuntun sang pemuda itu dengan doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal azzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wal bashar wa min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Nah, di situ ada 8 karakter yang akan membuat seseorang bermasalah dalam hidup. Tapi kalau dia berlindung kepada Allah dari 8 karakter itu, maka dia akan keluar. Dan insya Allah dengan kehendak Allah nasibnya akan berubah. Nasibnya akan. Saya sangat meyakini sebuah pepatah dalam bahasa Inggris bahwa takdir kehidupan seseorang itu tergantung salah satunya kepada karakter yang dia miliki. Your character is your destiny. Kira-kira begitu bunyinya itu. Itu. Karaktermu adalah nasibmu. Maka karakter-karakter yang tadi itu kita harus hijrahi, harus tinggalkan. Harus tinggalkan. Karakter-karakter seperti itu harus kita tinggalkan. Karakter yang mana? Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Satu, hamun. Apa itu ham? Galau. Galau. Nah, sekarang malah sudah dibikin resep ini lagu gitu, lagu galau. Lagu galau. Itu. Ayolah kita setel lagu apa? Saya pilih lagu galau. Kan malah di request kan sekarang. Lagu galau. Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Hamun itu hidup dalam apa ya? Hamun itu kegamangan, ketidakpastian. Nah, ketika kita terjebak dalam ketidakpastian dalam urusan dunia, itu disitulah adalah sumber kegelapan dalam hati. Kata siapa? Bukan kata saya. Sayyidina Utsman yang mengatakan itu. Dalam Nasaihul, seperti dikutip dalam Nasaihul Hibad, Sayyidina Utsman berkata, hammud dunya, kata beliau, resah, gelisah terhadap urusan dunia, itu adalah zulmatun bil qalbi, sumber kegelapan di dalam hati. Sumber kegelapan di dalam hati. Ya. Sebaliknya, kalau kita resah, gelisah terhadap urusan akhirat, aduh ya Allah, saya resah, saya takut, bagaimana masa depan saya nanti di akhirat. Itu. Kata Sayyidina Utsman, itu adalah nurun fil qalbi. Nur itu adalah sumber cahaya di dalam hati. Jadi kita kalau galau terhadap urusan akhirat itu akan mendorong kita untuk introspeksi diri, memperbaiki diri. Ya, Pak Yun, Pak Haji, kalau saya lelah Pak,
pulang ke rumah itu suka diminta disediakin itu apa tuh, terapi air garam. Air garam nih dicelupkan air itu kaki itu ya. Itu satu ketika airnya masih panas Pak. Air masih panas. Pas mau dicelupkan, ini masih panas. Tiba-tiba saya terbayang, ya Allah, ini belum seberapa, ini bagaimana panasnya api neraka. Bagaimana panasnya api neraka ini. Lalu dari situ teringat. Nah, maka kita berlindung kepada Allah ya. Mohon kepada Allah supaya kita dijauhkan dari azab api neraka. Loh, kan mendorong kita untuk apa? Untuk semakin baik dalam beribadah dan sedapat mungkin kita untuk mengurangi dosa-dosa dan kesalahan. Benar itu kata Sayyidina Utsman. Hammud dunya zulmatun bil qalbi. Wa hammul akhirah, sedangkan ketika kita resah terhadap urusan akhirat, nurun bil qalbi. Itu adalah sumber cahaya dalam hati. Jadi karakter pertama kata Nabi, kamu harus berlindung kepada pemuda itu dari minal hammi wal hazan. Hazan, sedih. Sedih. Yang dimaksud adalah apa sedih di sini? Itu sedih terhadap urusan-urusan dunia. Terhadap urusan dunia. Wah, inilah bedanya kita dengan para kekasih Allah. Kita mah sedih itu kalau berhadapan dengan urusan dunia, Pak. Sedangkan para kekasih Allah seperti Imam Ghazali itu konon katanya beliau sedih itu Pak. Kalau satu malam beliau ketinggalan tahajud. Coba bandingkan dengan kita. Allahu Akbar. Nah ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kedua. Wa'udzubika, dan aku berlindung padamu minal azzi. Azzi itu lemah. Ya, lemah iman. Lemah iman. Sekali lagi. Lemah iman. Lemah apa lagi? Lemah ilmu. Lemah ilmu. Itu. Sebab kalau orang lemah ilmu, maka kesananya itu bohong. Itu. Dia harus semangat mencari ilmu. Tahadus bin Nimah, kemarin saya wisuda. Salah satu anak saya. Yang saya sangat terharu di antara para wisudawan itu ada seorang wisudawan hafid 30 juz Al-Quran. Tapi qadarullah, Allah menakdirkan ketika sang mahasiswa ini mau diwisuda, ia jatuh sakit sampai akhirnya meninggal sebelum diwisuda. Nah kemudian yang tampil ke depan itu ayahnya. Masya Allah, luar biasa. Dia seorang sarjana untuk satu bidang ilmu, saya agak lupa apa prodinya itu. Tapi juga dia seorang hafid. Nah, yang tampil di wisuda itu ayahnya sambil membawa foto almarhum. Saya dalam hati beruntung sekali nih orang tua ini. Anak ini beruntung. Ia syahid. Syahid. Orang yang thalabul ilmi itu termasuk orang yang syahid, karena itu dalam surat At-Taubah itu dikatakan bahwa termasuk kita harus melakukan satu perjalanan jauh. Jadi saya tadi lihat di televisi ada suami istri karena dia tidak sabar ngantri untuk haji, dia harus menunggu puluhan tahun. Ini termasuk perjalanan yang memang satu keniscayaan harus dilakukan.
Jadi perjalanan jauh yang selama hidup harus kita melakukannya, salah satunya adalah haji, umroh, berperang. Yang ketiga adalah berperang, termasuk menuntut ilmu. Itu seorang santri yang menuntut ilmu agama itu bahwa jihadun fisabilillah, maka dia itu adalah jihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia kembali. Kan seorang yang wafat ketika dia sedang mencari ilmu itu syahid. Itu syahid. Itu syahid. Nah, jadi kita berlindung kepada Allah tadi. Minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi, lemah. Lemah. Saya ulangi. Kita berlindung kepada Allah dari lemah iman, lemah ilmu, lemah mental. Semangat, lemah semangat. Iya. Kasuk lemah syahwat. Itu lu digede-gedekeun kan eta yo, kurang berkhusyuk itu, mau menyimak ini YouTube Ustaz Anwar tiba-tiba keluar iklan teu asup eta mah teu lemah syahwat naon lah urusan aja nafsu. Itu. Jadi minal azzi wal kasal wa a'udzubika, termasuk minal jubni. Apa itu jubun? Jubun. Jubun itu apa ya? Bisa dibahasakan agak kasar mungkin, pengecut. Kita berlindung kepada Allah dari jubun, sifat pengecut. Minal jubni, tidak berani menghadapi resiko. Itu minal jubni. Termasuk juga berlindung wal bukhli. Bukhli. Bukhli, bakhil. Pelit. Mereka hese, mereka hese, cap jahe. Minal jubni wal bukhli. Wal bukhli wa min ghalabatid dain. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai hidup dililit hutang. Hidup di hutang. Aina mau syukuratu da itu. Maka aya disebut bang emok segala itu. Minal jubni wal bukhli wa min ghalabatid dain wa qahrir rijal, dan hidup berada dalam qahrun, bayang-bayang orang lain, tidak merdeka. Kita berlindung kepada Allah. Nabi Yusuf disebutkan dalam Al-Quran, beliau itu adalah seorang pribadi, satu jiwa yang memiliki kemerdekaan yang sempurna. Mengapa? Sebab Nabi Yusuf itu tinggal di mana saja, beliau selalu diterima. Itulah ciri orang merdeka. Wa amkanahum, dalam surah Yusuf itu dikatakan. Nah, untuk sifat-sifat yang buruk tadi yang diajarkan oleh Nabi, Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, dalam Al-Quran itu surat Al-Mudassir ayat 5. Waruzza fahjur. Warujja fahjur. Maka terhadap ar-rujja di situ adalah ya sifat-sifat yang buruk tadi. Ya. Itu dosa, kemaksiatan, sifat-sifat yang buruk, fahjur, maka tinggalkan. Waruzza fahjur. Al-Mudassir fakhussu 'alal mufaraqah bil wujuh kulliha. Maka kita didorong untuk supaya kita meninggalkan sifat-sifat buruk seperti itu semuanya. Itulah hakikat makna hijrah secara personal. Jadi inilah bahagian dari makna hijrah, ya.
dalam kehidupan. Karena itu kalau kita telisik lebih seksama ini, wah luar biasa ini. Ar-Raghib itu mengutip ini sampai ini seluruh ayat yang berhubungan dengan hijrah. Mungkin suatu saat insya Allah kita lanjutkan. To be continue. Insya Allah. Ya, sebelum kita tutup, silakan kalau ada pertanyaan. Mangga kalau ada pertanyaan sebelum kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga kalau ada pertanyaan. Ya, baik yang di masjid atau mungkin yang di rumah, ya. Disilahkan kalau ada pertanyaan. Mangga. Ada? Oh ya. Peristiwa hijrah itu sudah atas petunjuk dari Allah SWT, sehingga Rasulullah itu pergi hijrah itu ya. Jadi yang ingin saya tanyakan mungkin peristiwa-peristiwa yang mendorong untuk hijrah itu. Ya memang sudah ada, tapi saya sudah jadi lupa lagi. Tapi sebetulnya peristiwa-peristiwa apa saja yang mendorong Oke. Ya. Itu aja Ibu. dari Allah. Iya. Bagaimana ya? Iya. Dalam Quran disampaikan tidak masalah bacanya di surat apa gitu ya. Iya, iya. Itu bagus tadi. Itu. Oke, mangga nuhun Ibu Eva ya. Ya. Jadi hijrah ini bisa dilihat dari berbagai perspektif. Kalau saya tadi melihat dalam konteks kehidupan kita sehari-hari ya, itu mana hijrah yang bermakna negatif, mana hijrah yang positif ya. Kemudian juga hijrah dalam hubungan dengan ketika seseorang harus berupaya mempertahankan keyakinan, terutama dalam hal ini adalah keyakinan ketauhidan. Nah, yang Ibu tanyakan mungkin ini dapat kita lihat itu hijrah dalam perspektif sejarah. Ya. Hijrah dalam perspektif sejarah, terutama dalam hubungannya dengan peristiwa sejarah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa hijrah Rasulullah itu dan para sahabatnya itu terjadi 2 kali yang sangat populer. Pertama adalah hijrah ketika 70 orang sahabat itu gelombang pertama, kemudian diikuti oleh gelombang kedua 35 orang sahabat. Itu diceritakan ada dalam kitab kecil namanya Nurul Yakin, cahaya keyakinan. Ya, cahaya keyakinan. Ini hijrah pertama itu dilakukan oleh para sahabat ketika Nabi diperintahkan oleh Allah agar mereka berhijrah ke Taif. Bukan ke Taif, ke Habsyi ya. Dulu namanya Habsyi. Kalau sekarang namanya Ethiopia. Ya, Ethiopia. Jadi ketika terjadi satu kegentingan, kalau istilah sekarang itu kegentingan, kegentingan. Situasi di Mekah itu, di mana para pengikut Nabi yang loyal, tapi mereka kondisi sosial dan ekonominya sangat lemah, dan itu yang dijadikan sasaran bidik oleh
eh, oleh kaum musyrikin Mekah. Jadi mereka yang diintimidasi, mereka disekap di satu gua, kemudian satu persatu mereka diintimidasi, dipaksa supaya mereka kembali kepada keyakinan jahiliyahnya. Jika tidak, maka mereka terpaksa harus menerima hukuman yang sangat pahit. Salah satunya yang pertama kali mendapatkan hukuman itu adalah Amr bin Yasir dengan istrinya Sumayyah. Mereka adalah orang tua dari Amr, ya, dari Amr. Maka nama anaknya itu Amr. Yasir namanya, Yasir dan Sumayyah. Nah, mereka yang karena tidak mau mereka kembali kepada keyakinan masa lalunya, ya, akhirnya mereka dieksekusi oleh Abu Jahal. Nah, melihat kejadian ini, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan melalui Rasulullah agar mereka segera meninggalkan Mekah. Itulah hijrah yang pertama. Sebanyak 70 orang yang ketika itu delegasinya dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, yaitu kakak dari Ali bin Abi Thalib. Mengapa Ethiopia yang menjadi destinasinya, tujuannya? Karena dikenal ketika itu di Ethiopia itu dipimpin oleh seorang raja Katolik, bukan Katolik, maaf, Raja Nasrani, ya. Raja Nasrani yang soleh, gitu ya. Namanya Raja Najasyi, itu Raja Najasyi. Singkat cerita, berangkatlah 70 orang itu. Tidak lama kemudian setelah diketahui mereka lari ke Ethiopia, kemudian disusul oleh oleh petugas, petugas yang diandalkan oleh rejim dari Mekah, yaitu siapa namanya? Amr bin As. Amr bin As ketika itu masih menjadi bajir. Itulah sekarang kita masih menjadi bajir, Pak, dari rejim kaum musyrikin Mekah. Beliau yang diutus itu. Karena siapa itu tadi? Amr bin As, ya. Beliau itu kan dikenal seorang diplomat lah. Bahkan beliau mengaku, saya kenal baik dengan raja di sana itu. Sudah kau berangkat ke sana. Berangkatlah ke Ethiopia. Kemudian sesampai di sana mengadukan agar orang-orang tadi yang 70 itu tidak diterima oleh raja. Tidak diterima oleh raja, bahkan mereka dijadikan sebagai buronan penguasa Mekah dan dituntut supaya dikembalikan. Akhirnya disitulah terjadi perdebatan. Itu bisa dilihat dalam film Ar-Risalah. Kalau nonton film tuh kali-kali lah tonton film tentang Ar-Risalah. Itu bagus sekali itu. Di situ bagaimana ketika Ja'far bin Abi Thalib berdebat dengan Amr bin As. Nah, akhirnya semula raja akan mengembalikan mereka ke Mekah, tapi kata Ja'far bin Abi Thalib, nanti dulu, kami datang ke sini bukan tanpa alasan. Kami datang ke sini karena berdasarkan petunjuk dari Allah melalui Rasul kami. Siapa Rasul? Waktu disebutkan itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian siapa itu Muhammad? Muhammad itu adalah Rasul, sama dengan Rasul yang Anda yakini, sama dengan Isa, sama dengan Musa, sama dengan Ibrahim. Dari itu. Kemudian ditanya, di mana letak kesamaannya? Di mana letak kesamaannya? Tolong tunjukkan. Kemudian ketika itu Ja'far bin Abi Thalib sebagai juru bicaranya lalu membacakan di hadapan sang raja itu
surat Maryam. Surat Maryam itu yang surat Maryam dibacakan. Ketika dibacakan sepanjang surat Maryam itu, sang raja itu ini tara ayunuhum, Al-Quran membahasakannya begitu. Tara ayunuhum, engkau perhatikan, engkau lihat mata-mata mereka, tapi minad dam'i, itu mengalir air matanya, air mata keharuan. Diingatkan dengan setelah jelas surat Maryam dibacakan, kemudian sang raja mengambil tongkat. Tongkat itu digariskan di lantai. Saya itu dikatakan, kini saya tahu bahwa perbedaan antara kalian dengan aku hanya terpisah oleh tongkat ini. Begitu dekat. Karena itu silahkan kalian tinggal di negeri ini sepanjang sekeinginan kalian. Dan aku tidak akan menyerahkan mereka kepadamu. Ditolak permintaan Amr bin As. Itu Raja Najasyi. Maka ada satu riwayat ketika Rasulullah sampai di Madinah setelah sekian lama, ada berita Raja Najasyi itu meninggal. Maka beliau menginstruksikan untuk melakukan sholat gaib. Artinya apa? Nabi meyakini bahwa secara akidah ia sebagai seorang yang bertauhid. Gitu. Wallahu ta'ala alam. Itu hijrah pertama, ya. Jadi hijrah pertama itu ke Ethiopia yang diikuti oleh 105 orang. Jadi dua gelombang. Nah, jelas sekali kan alasannya itu. Karena selain alasan akidah juga alasan kemanusiaan, karena mereka memang berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Nah, adapun hijrah yang menjadi starting point, menjadi titik awal, dihitung sebagai permulaan tahun Islam, yaitu hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Nah, itu yang sebagaimana kita ketahui. Hijrah Nabi ke Madinah yang perjalanannya itu cukup mendebarkan, ya, cukup mendebarkan. Itu banyak pihak yang itu berperang. Rasulullah sendiri kan berada dalam ancaman kematian, termasuk Sayyidina Ali, termasuk Abu Bakar yang setia menemaninya di Gua Sur. Itu di Gua Sur. Bahkan ada satu kisah yang sangat heroik juga ketika perjalanan menuju Madinah itu kan ada seorang pembunuh bayaran namanya Datsun, ya, yang sudah berhasil hampir mendekati Nabi kan. Tapi ketika setiap mau dekat tiba-tiba kudanya itu terpleset, terpelanting jatuh kan. Itu juga menunjukkan betapa perlindungan Allah itu benar-benar terbukti bagi orang-orang yang membela kebenarannya. Nah, jadi alasan-alasan mendasar seperti itulah. Tapi sesudah putuh Makkah, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, tidak ada lagi hijrah dalam arti pindah tempat, tidak ada lagi. Ya, sebagaimana ke Ethiopia, sebagaimana ke Madinah. Sesudah merdeka Mekah, maka la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah sesudah putuh. Sesudah putuh tidak ada lagi. Jadi yang sekarang justru menjadi sangat penting adalah bagaimana kita memahami makna hijrah secara maknawi tadi. Secara filosofis, hijrah secara spiritual, ya, hijrah secara mental, ya. Hijrah dalam arti setiap saat kita melakukan upaya-upaya perubahan dalam kehidupan. Perubahan dalam kehidupan. Jadi seorang muslim itu hidupnya harus selalu berhijrah. Tidak boleh kita
merasa nyaman, berada di satu zona merasa nyaman, dan kita merasa puas berada di situ. Karena itu secara spiritual saya sangat setuju bahwa makna hijrah itu adalah ketika seseorang dia memilih untuk keluar dari zona nyaman, zona comfort, ya, menuju zona yang penuh dengan resiko perjuangan. Ya. Karena itu ada seorang cendekiawan yang mengartikan bahwa hijrah itu ada melakukan sebuah lompatan besar dalam kehidupan. Melakukan sebuah lompatan besar dalam kehidupan. Nah, inilah saya kira. Nah, ini yang secara kultural dimaknai juga oleh orang-orang dalam kearifan di masyarakat kita. Seperti orang Padang kan. Konon katanya kalau lelaki itu, kalau kau mau hidup di sono bukan di sini. Nah, gitu. Itu orang Jawa juga begitu katanya. Tapi yang aneh orang Sunda. Nah, itu. Orang Sunda itu aneh. Yang pepatahnya yang punya orang Jawa, tapi yang mengamalkan orang Sunda. Nah, itu. Mangan kumpul. Ya. Bengkung ngariung, bengkok ngaronyok. Nah, gitu. Saya tidak tahu, mungkin saya salah memaknai, tapi menurut hemat saya ini hal-hal yang harus dilakukan, upaya-upaya hijrah. Ya. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan ada hikmah, ada berkah dan manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladzunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kifarat majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.